Salah satu fungsi hiragana ya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di video sebelumnya, video yang lain adalah sebagai partikel ya. Dan kali ini video ini bakal bahas sebuah partikel yang berfungsi sebagai penanda topik, teman-teman. Yaitu hiragana H ya. Tapi hiragana ini ya, meskipun dia pada dasarnya ada di urutan ha, hi, hu, he, ho gitu ya. Ketika dia berperan sebagai partikel, dia dibaca wa, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ya umumnya orang itu menyebut ya bahwasannya hiragana ini ya, partikel ini itu berfungsi untuk menandai subjek gitu ya. Tapi saya rasa bukan itu ya yang saya pelajari gitu. Utamanya gitu. Karena kalau subjek itu penandanya adalah ga gitu ya. Tetapi wa ini ya berfungsi sebagai penanda topik kalimat, teman-teman. Yes, topik kalimat. Yang mana memang terkadang subjek itu berperan sebagai topik juga gitu, subjek sekaligus topik gitu. Tetapi tidak selamanya topik adalah subjek kalimat. Ya, kira-kira kalian bisa paham nggak sih maksudnya topik itu apa? Supaya nggak bingung kita langsung aja ya ke contoh kalimatnya gitu. Misalnya ya saya kasih contoh nih a wa b des gitu. A ya kan adalah B. Nah, seperti itu. Ya kalau dalam bahasa Indonesia itu kira-kira adalah gitu di sini ya, adalah gitu kan. Atau kalau bahasa Inggris itu is gitu. Nah, seperti itu gitu. A adalah B gitu. Nah, A wa B des. Oke. Okay. Dan ini adalah kalimat positif, teman-teman. Des diakhiri oleh des ya. Nah, dan ada maru ini, titik. Nah, seperti itu. Ya, kita kasih contoh. Watashi wa gakusei desu. Watashi saya, kemudian watashi wa gakusei desu ya. Gakusei siswa ya. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah siswa. Udah selesai titik. Ini adalah kalimat nominal positif. Oh ya, saya kasih tahu ya bahwasanya kalimat itu ada dua jenis, teman-teman. Kalimat itu ada kalimat nominal dan juga ada kalimat verbal gitu. Kalimat nominal adalah kalimat yang hanya menyatakan status atau keberadaan sesuatu gitu. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki predikat kerja gitu. Jadi menyatakan bahwa sesuatu itu melakukan apa atau bertindak apa. Nah, itu adalah kalimat verbal gitu. Nah, kalimat ini yang saya jadikan contoh adalah kalimat nominal karena dia hanya menerangkan status, yaitu status watashi alias saya sebagai siswa gakusei. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, tapi kita fokus di sini untuk membahas partikel wa ya, teman-teman. Partikel wa ya sebagai penanda topik kalimat ya. Itu tidak selalu digunakan dalam kalimat. Kenapa? Karena kalimat watashi wa gakusei desu ini bisa kita singkat ya menjadi gakusei desu gitu. Ini adalah artinya gakusei siswa gitu kan. Nah, barangkali kalian bingung tuh. Nah, terus apa siswa gitu kan? Ya sebenarnya ini topiknya. Topiknya adalah sama-sama saling diketahui gitu oleh penutur ya atau pembicara ya dan lawan tuturnya gitu atau orang yang menjadi lawan bicaranya seperti itu. Misal ya kita ditanya gitu kan. Anda siapa gitu ya. Ah, Anda siapa? Anda tawadari desu ka gitu kan. Anda siapa? Kan kita juga biasanya nggak menjawab lengkap. Oh, saya adalah seorang siswa, kan nggak. Kan biasanya kita bakal cuma jawab oh siswa gitu atau oh saya siswa. Nah, ketika kalian menjawab siswa gitu, itu kan orangnya sudah tahu bahwasanya yang dimaksud siswa adalah anda sendiri gitu, bukan orang lain, karena memang hanya anda lah yang diajak berbicara, kan seperti itu. Nah, sama dalam bahasa Jepang, topik itu bisa dihilangkan ketika sudah sama-sama dipahami oleh pembicara maupun lawan bicara. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Well, contoh berikutnya ya. Nihonjin des ya. Nihonjin. Nihon itu kan Jepang ya. Nihonjin itu berarti orang Jepang gitu. Nah, ini topiknya. Topik di sini adalah orang Jepang ya. Topik ini bisa berarti apa? Bisa berarti saya, bisa berarti dia, bisa berarti Anda, bisa berarti mereka dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ini memang saya sengaja kasih tanda kurung topik. Nah, seperti itu ya. Maksudnya adalah topik yang dibahas gitu. Nah, yang lain misalnya Indonesia Jing des. Nah, seperti itu. Orang Indonesia gitu. Nah, teman-teman lihat di sini ya, Nihonjin ya kan. Dia nulisnya pakai kanji. Ya karena memang ada kanjinya gitu. Tetapi ketika kita menulis ya nama Indonesia gitu. Indonesia itu kan ya, nama Indonesia itu tidak ada dalam bahasa Jepang gitu. Itu merupakan sesuatu yang baru gitu. Oleh sebab itu, Indonesia itu ditulis menggunakan katakana gitu. Seperti itu ya. Dan oh ya teman-teman jangan sampai keliru ya. Jangan sampai menyingkat Indonesia jika teman-teman ingin
yang teman-teman maksud adalah Indonesia. Karena jika Indonesia itu teman-teman singkat menjadi Indo gini. Nah, di Jepang Indo itu artinya adalah India, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau Indonesia ya udah Indonesia. Nah, seperti itu. Sebutkan saja secara full gitu ya. Nah, begitu. Nah, oke. Kemudian, ya, jika topiknya belum diketahui misalnya, siapa yang mau dibicarakan misalnya. Nah, ini Nakamura-san gitu ya. Nah, ini membicarakan tentang Nakamura-san ya. Dia membahas tentang orang lain yang ya udah, misalnya saya bertemu dengan Anda di tengah jalan gitu. Terus kita menyinggung tentang Nakamura gitu. Maka nggak mungkin dong kita tiba-tiba membuka pembicaraan tanpa menyebutkan topik yang terlebih dahulu gitu. Nanti kan bakal ambigu, ini ngomongin siapa atau ngomongin apa gitu. Nah, seperti itu. Nakamura-san wa sensei desu. Nakamura-san adalah Nakamura ya kan. Sensei. Sensei adalah guru. Nah, seperti itu ya. Nakamura-san wa sensei desu. Nakamura-san wa sensei desu. Nah, seperti itu ya. Nakamura adalah guru. Nah, begitu. Kemudian ya, topik itu nggak selalu harus orang atau benda gitu. Bisa jadi misalnya penanda waktu gitu. Misalnya kyou wa getsuyoubi desu. Kyou itu kan hari ini ya. Nah, hari ini adalah Getsuyoubi, Senin. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya topik yang sedang dibicarakan ya oleh penutur maupun lawan tutur adalah hari ini. Nah, gitu. Hari ini Senin. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, tapi jika topiknya sudah diketahui ya misalnya ya kan. Kayoubi desu gitu. Misalnya ada orang nih tanya, "Ashita wa nanyoubi desu ka?" gitu. Ashita itu kan besok. Nanyoubi, hari apa gitu. Ashita wa nanyoubi desu ka? Kita tinggal jawab Kayobi desu, hari Selasa. Nah, oke. Berarti hari Selasa ini maksudnya apa? Maksudnya adalah besok. Nah, gitu. Maka di sini tidak ada tuh dia menyebutkan topiknya lagi serta apa penanda topik kalimat gitu ya. Nah, atau misalnya kita ditanya nih, kamu bakal ke luar negeri jalan-jalan hari apa, atau kamu bakal liburan hari apa gitu. Nah, kita bisa tinggal jawab nama harinya seperti itu tanpa menyebutkan kembali topik beserta penanda topik kalimatnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian cara mengubah kalimat positif ya menjadi kalimat tanya atau interrogatif adalah dengan menambahkan k di belakang gitu. Misalnya ya, A wa B des gitu. Tadi kan sampai sini ya. Nah, itu kan artinya A adalah B. Jika kita tambahi hiragana k gitu ya menjadi deska, nah itu artinya adalah apakah A adalah B. Intinya dia menjadi kalimat tanya gitu. A wa B des. A adalah B. A wa B deska. Apakah A adalah B? Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalnya ya. Perhatikan dua kalimat ini, kalimat yang atas dan kalimat yang bawah ya. Yang atas, Yamada-san wa sensei desu. Yamada-san, Yamada sensei desu, seorang guru gitu. Nah, yang bawah, Yamada-san wa sensei desu ka? Nah, apakah Yamada seorang guru? Nah, seperti itu ya. Jadi bedanya ini doang nih, cuman hiragana ka doang di belakang. Nah, ini menjadi sebuah kalimat tanya gitu, menjadi ungkapan tanya, teman-teman. Nah, begitu ya. Nah, kemudian lanjut nah, misalnya Tomoko-san wa isha desu ka? Nah, Tomoko-san ya. Tomoko ya kan. Isha. Isha adalah dokter. Nah, seperti itu. Nah, ini kan diakhiri dengan deska. Nah, seperti ini. Ini harusnya ada nah, seperti ini. Tidak ada tanda tanya ya di huruf apa di sistem penulisan Jepang itu pada dasarnya sebenarnya nggak ada tanda tanya gitu. Ya sebenarnya tanda tanya ya tanpa tanda tanya itu umum juga di banyak sistem penulisan di dunia gitu. Ya seperti kalian kalau misalnya baca tulisan Cina, tulisan Jepang, kalau terutama yang lama-lama itu kan nggak ada tanda tanya. Tanda tanya itu adanya baru-baru ini aja karena apa ya? Akibat dari kultur yang saling bercampur lah ya, seperti itu diadopsi. Tapi memang pada dasarnya nggak pakai tanda tanya gitu. Ya. Dan K ini adalah memang sudah penggantinya tanda tanya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Deska gitu. Kemudian ya, anata wa kagura-san deska gitu. Anata, Anda ya kan. Kagura. Ya, Kagura nama orang gitu. Anata wa kagura-san deska ya. Apakah Anda Kagura? Nah, begitu. Kemudian kalau misalnya kita bertemu dengan orang ya di tengah jalan gitu kan. Nah, terus hanya kita berdua tuh yang ada di sana gitu. Terus
saya bertanya kepada Anda gitu, kagura sang desu ka? Artinya berarti kan saya menanyakan apakah Anda kagura gitu. Jadi saya sudah tidak perlu lagi menyebutkan topik kalimat anatawa gitu, nggak perlu gitu. Karena siapa lagi yang dimaksud orang yang di sana, yang ada di sana cuman kita berdua kan. Nah, seperti itu. Jadi topik kalimat itu bisa dihilangkan ketika lawan bicara kita sudah hampir bisa dipastikan atau dipastikan mengetahui apa yang kita bahas atau apa yang kita bicarakan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ya, Ryugakusei desu ka? Gitu. Nah, Ryugakusei desu ka? Ryugakusei. Gakusei itu adalah pelajar ya kan. Ryugakusei itu berarti pelajar internasional. Nah, seperti itu. Apakah Anda pelajar internasional gitu? Atau misalnya nih, kita sedang membahas seseorang gitu ya. Sedang membahas seseorang gitu kan. Misalnya gini, apakah kamu tahu Fauzan gitu? Terus lawan bicaranya jawab, Ryugakusei desu ka? Nah, gitu. Berarti siapa yang dimaksud dengan Ryugakusei yang ditanyakan oleh lawan bicara itu? Yaitu adalah Fauzan, karena si pembicara pertama menyinggung Fauzan. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu tadi adalah tentang topik yang dihilangkan ya. Topik itu bisa dihilangkan ketika pembicara maupun lawan bicara sudah saling sama-sama memahami apa yang dibicarakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya membentuk kalimat negatif ya. Ya, des tadi kan ada bentuk positif ya. Deska bentuk interrogatif atau tanya. Nah, sedangkan bentuk negatif itu ada macam-macam. Dewa arimaseng. Nah, ini kita belajar salah satu bentuknya misalnya. A wa B dewa arimaseng. A bukan B gitu. Nah, watashi wa keisatsu dewa arimaseng. Keisatsu polisi ya. Watashi wa keisatsu dewa arimaseng. Saya bukan polisi. Watashi saya, keisatsu polisi, dewa arimaseng. Bukan. Nah, seperti ini. Saya bukan polisi gitu. Ya. Kemudian dewa arimaseng itu bisa ja arimaseng. Ini ja arimaseng ini bentuk yang lebih casual gitu ya. Kalau dewa arimaseng itu sangat formal gitu kan, sangat sopan dan formal gitu ya. Nah, kanojo wa sakka ja arimaseng gitu. Kanojo itu dia gitu kan. Kanojo. Ya. Kanojo itu dia gitu. Nah, kalau teman-teman, ini kalau kanjinya kayak gini ya, ini tuh kanojo ya bacanya. Itu artinya dia perempuan gitu. Tapi kalau kanjinya cuma satu ini, ya itu bacanya adalah kare. Ya, itu artinya dia, tapi dia laki-laki gitu. Nah, seperti itu. Ya, ini karena dua gini berarti kanojo dia perempuan gitu ya. Sakka itu penulis ya. Penulis sakka ja arimaseng ya. Ya, kalau tadi itu bentuk negatifnya menggunakan dewa arimaseng gitu kan. Ini sekarang menggunakan ja arimaseng. Ini tuh lebih casual gitu, lebih santai ya, lebih santai, lebih casual, lebih tidak formal gitu lah ya. Ya, kemudian ya, ada juga bentuk dewanai gitu ya. Ya. Kanojo wa sakka dewanai gitu. Dia bukan penulis. Nah, seperti itu. Ini casual juga. Nah, kemudian yang paling casual adalah janai. Nah, seperti ini. Dia bukan penulis. Nah, tinggal diubah akhirannya aja teman-teman. Jadi untuk membuat kalimat berubah dari positif, negatif, dan menjadi tanya itu tinggal diubah akhirannya aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak repot sih. Nah, berikutnya ya. Tidak hanya bisa digunakan ya untuk orang atau benda, tapi waktu gitu kan. Tadi sudah waktu, terus ini misalnya Kyoto ya, tempat gitu ya. Kyoto wa kuni janai. Ya. Kuni itu negara ya. Kyoto itu nama kota ya. Kyoto ya. Tulisannya Kyoto. Nah, seperti itu. Ya, kalau Kyou ya kan. Kyou itu kan menjadi Kyoto. Nah, jadi kayak O panjang gitu. Nah, Kuni itu negara ya. Kemudian janai berarti bukan negara gitu. Kyoto wa kuni janai. Nah, seperti itu. Itu adalah cara membentuk kalimat negatif. Ternyata sudah habis ya teman-teman. Jadi tadi adalah bagaimana caranya membentuk kalimat sederhana ya, beserta sebenarnya inti dari pembelajaran di video kali ini adalah tentang fungsi partikel wa ya, yang dia merupakan hiragana dari deretan ha, hi, hu, he, ho. Ya, dia tuh hiragana ha, tapi ketika dia berfungsi sebagai partikel dia dibaca wa ya teman-teman. Nah, oke, semoga bermanfaat.